حي على الفلاح. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu rasuluh. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'a warzuqna fahma. Para jamaah yang saya hormati, malam hari ini kita melanjutkan kajian kita kitab Riyadhus Shalihin. Kita masuki bab yang kelima, jadi bab taqwa, bab yang menjelaskan tentang takwa. Jadi bahasan tentang takwa oleh Imam An-Nawawi dijadikan satu tema tersendiri. Walaupun ketika kita membahas takwa, ini ada kaitannya dengan bahasan-bahasan sebelumnya. Misalnya ketika di bab 4 kita membahas al-muraqabah, adanya pengawasan dari Allah Subhanahu wa taala, yang itu merupakan rahmat dari Allah, kasih sayang Allah mengawasi kita semua. Dengan diawasi, mudah-mudahan dengan cara seperti itu kita akan terus berusaha memperbaiki diri. Dengan memperbaiki diri itu nanti muaranya adalah husnul khatimah. Mudah-mudahan kita semua seperti itu. Nah, dalam konteks memperbaiki diri itu ketika kita bicara muraqabah, pengawasan, yang lalu kita sudah bahas mulai dari ihsan, yang kedua takwa, kemudian yang ketiga wara, yang keempat adalah zuhud. Malam hari ini kita bahas khusus tentang takwa. Nah, jadi kata takwa itu kalau kita cari di kamus, nah tidak ketemu ketika kita cari dari huruf ta, gitu ya. Karena memang takwa itu dari akar kata waqah, waqahullah, waqoyaki, artinya memelihara, menjaga. Kemudian wiqoyah. Nah, dari wikoyah kemudian wakian. Nah, wakian, wakoya. Nah, dari wakoya itu kubilatil wawu ta'an. Wawunya ditukar dengan ta, sumal ya wawan. Ya-nya ditukar dengan wawu, fasoro takwa. Maka menjadi kata takwa. Maka ketika kemudian menjadi sulasil mazid humasi dengan wazan ifta'ala, maka jadilah ittaqo, ya, dari iutaqo menjadi ittaqo, artinya menjadi orang yang bertakwa. Itu kalau kita membahas dari sudut pandang bahasa. Para jamaah, kata takwa secara bahasa wahya lughatan qillatul kalam. Nih para ulama menyebut makna bahasa dari takwa itu adalah sedikit ucapan. Jadi mengekang atau memelihara lisan. Sehingga Anas bin Malik ketika ditanya tentang takwa, sebagaimana riwayat tentang beliau, apa yang beliau katakan, ya la yattaqi abdu allaha haqqa tuqatih. Tidak bertakwa seorang hamba kepada Allah dengan sebenar-benar takwa hatta yahzana min lisanihi. Jadi begitu. La yattaqil abdu, tidak bertakwa seorang kepada Allah haqqa tuqatih, dengan sebenar-benar takwa, hatta yahzana min lisani, sehingga dia mengekang lisannya, menjaga lisan. Kenapa? Karena lisan itu memang bisa menjerumuskan kita kepada banyak hal. Karena itu disebutkan al-muslimu man salimal muslimuna min lisanihi wa yadihi. Itu sabda Nabi.
Orang muslim itu adalah orang muslim yang baik itu adalah orang muslim lainnya selamat dari lisan dan tangannya. Maka ketika orang bisa menjaga lisannya, sesungguhnya itu adalah inti dari ketakwaan menurut Anas bin Malik. Sesuai dengan sabda Nabi, "Man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir," siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, falyakul khairan, maka berkatalah yang baik. Kalau enggak bisa baik ya auliyasmut, lebih baik diam. Jadi memegang lisan menjadi hal yang penting. Yang ini lisan dikonversi sekarang dengan tangan ya. Karena itu Nabi mengaitkan dengan tangan. Di era seperti sekarang, lisannya diam tetapi tangannya bergerak-gerak ya, menggunakan HP kemana-mana. Dengan HP kita bisa berghibah dan sebagainya. Maka ini menjadi penting. Para jemaah, kemudian wa makna taqwa istilahan. Makna takwa secara istilah sesuai dengan penjelasan para ulama secara umum adalah imtisalu amrillah atau imtisalu amarillah. Melaksanakan atau menjaga perintah-perintah Allah. Wajitina punawahihi dan menjauhi larangan-larangannya. Jadi kita selalu sampaikan seperti itu. Takwa itu imtisalu awamirillah wajitina punawahi, ini makna istilah. Sehingga Ibnu Katsir ketika menjelaskan makna takwa, apa yang beliau katakan di dalam tafsirnya, ismun jamu'un li fi'lit ta'ah wa tarkil munkarat. Jadi takwa itu merupakan cakupan dari nama di mana tercakup di sana adalah kaitannya dengan semua perbuatan yang bersifat ketaatan dan meninggalkan kemungkaran. Jadi konteksnya takwa itu secara istilah adalah ismun jami'un li fi'ali ta'ah wa tarkil munkarat. Jadi takwa merupakan isim atau nama yang pengertiannya mencakup semua perbuatan yang berkaitan dengan ketaatan dan meninggalkan hal-hal yang mungkar. Kemudian Ibnu Rajab Al-Hambali, beliau juga menjelaskan penjelasan tentang takwa. Aslut takwa, kata beliau, asal dari takwa itu ayyaja'ala abdu. Jadi seorang hamba menjadikan bainahu wa baina ma yakhshahu, antara dirinya dan rasa takutnya min rabbi terhadap Tuhannya, min ghadabihi dari kemurkaannya, wa suhtihi dari kemarahannya, wa iqabihi dari siksanya. Rasa takutnya itu semua wiqayatan, jadi menjadi sebab perlindungan, taqihi min dzalika, yang menjaga dia dari hal tersebut. Jadi takwa itu sebenarnya adalah, kata Ibnu Rajab Al-Hambali, manifestasi bagaimana seseorang itu rasa takutnya menjaga dirinya dari orang untuk dapat murka dari Allah Subhanahu wa taala. Jadi takwa punya keterkaitan dengan bahasan yang lalu, yaitu tentang wara', menjaga hal-hal yang dapat menyebabkan Allah tidak suka gitu ya. Jadi kalau zuhud itu meninggal hal yang tidak berguna, tetapi kalau wara' meninggal hal-hal yang menyebabkan kita terkena murka dari Allah Subhanahu wa taala. Para jemaah, kemudian terkait imtisalu amarillah wajitina bunawahihi. Ini Samsuddin bin Muhammad bin Ibrahim bin Khalil At-Ta'ta'i. Beliau mengatakan yang disebut dengan perintah-perintah itu apa saja, misalnya perintah untuk ikhlas, perintah untuk sabar, perintah untuk ridho, perintah untuk zuhud, perintah untuk qanaah, perintah untuk tawakal, perintah untuk bersyukur kepada yang berikan nikmat, perintah untuk mencintai ahlul ilmi, perintah untuk mempelajari agama. Ketika orang menjaga perintah-perintah seperti itu bagian dari takwa. Sebaliknya, yang termasuk bagian dari larangan-larangan adalah misalnya larangan untuk berperilaku dendam, dengki, zalim, marah bukan karena Allah.
kemunafikan, tipu muslihat, sombong, ujub, kebanggaan diri dan sebagainya. Ini seorang ulama dari mazhab Maliki ya, Syamsuddin Muhammad bin Ibrahim bin Khalil At-Tatai gitu ya. Kemudian orang yang bertakwa itu ada tingkatan-tingkatan. Seorang ulama ahli tasawuf dari kalangan mazhab Maliki juga, Nasiruddin Al-Laqani, beliau menyebutkan ada 3 tingkatan dari takwa. Yang pertama adalah menjaga diri dari azab Allah selamanya. Dengan cara apa? Dengan cara membebaskan diri dari perbuatan syirik. Bitabarri anisyirki, membebaskan diri dari perbuatan syirik. Ini tingkatan yang pertama. Itu dijelaskan di dalam Al-Quran. Wa alzamahum kalimat taqwa. Jadi Allah mewajibkan orang-orang mukmin. Jadi wa alzamahum ay al-mu'minin, Allah mewajibkan kepada orang-orang yang mukmin itu untuk melanggengkan kalimat taqwa. Apa kalimat taqwa itu? Kalimat taqwa itu adalah kalimat tauhid yang dimaksud di sini. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Kenapa melanggengkan kalimat tauhid itu disebut takwa? Maka dikatakan oleh Imam Asy'uti karena itu menjadi sebab, jadi akar takwa itu adalah tauhid gitu ya. Maka ketika disebut wa alzamahum kalimat taqwa adalah melanggengkan, menjaga diri dari syirik dengan mengokohkan tauhid ya. Mengokohkan syahadat la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Ini tingkatan yang pertama dari takwa. Kemudian tingkatan yang kedua adalah menjauhi setiap perbuatan yang termasuk dosa. Apakah dosa itu terkait dengan melakukan perbuatan yang dilarang atau meninggalkan apa yang diperintahkan, termasuk hal-hal yang kecil. Nah, inilah sebenarnya yang disebut takwa dalam pengertian syarak tadi itu. Imtisalu amamirillah wajitinabu nawaihi. Dalilnya apa berkaitan dengan tingkatan yang kedua ini? Allah berfirman walau anna halal qura amanu wattaqau. Jadi sekiranya penduduk negeri ini iman dan takwa, yang dikatakan iman dan takwa itu artinya adalah menjauhkan dari perbuatan yang dilarang dan kemudian berusaha melaksanakan apa yang diperintahkan. Jadi ini tingkatan yang kedua. Jadi tingkatan yang pertama dari takwa itu adalah menjauhkan dari perbuatan syirik, menjaga diri dari dosa, terutama syirik. Yang kedua adalah konsisten berusaha melaksanakan perintah dan menjauhi larangan. Nah, kemudian tingkatan yang ketiga, puncak dari takwa itu adalah mengosongkan hati dari segala sesuatu yang melalaikan dirinya dari Allah. Itulah yang dijelaskan di dalam Al-Quran. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih. Hei orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah dengan sebenar-benar takwa. Apa maksudnya sebenar-benar takwa itu? Adalah mengosongkan dari segala hal yang menyebabkan kita lalai kepada Allah. Jadi yang menyebabkan tersibukkan kita dari untuk mengingat Allah. Ini yang disebut sebagai takwa dalam pengertian yang hakiki. Jadi wahwa takwa al-hakiki. Jadi takwa yang hakiki, takwa yang bersifat hakikat dari takwa. Jadi takwa itu puncaknya adalah betul-betul konsentrasinya adalah ingat kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian di dalam kitab Riyadhus Shalihin, Imam An-Nawawi memilihkan beberapa ayat Al-Quran terkait dengan bab ini. Yang pertama adalah firman Allah surat Al-Imran 102 tadi itu. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih. Orang-orang yang beriman, bertakwalah kalian kepada Allah dengan sebenar-benar takwa. Kemudian ayat berikutnya yang dikutip Imam Nawawi adalah surat Taghabun ayat 16, fattaqullaha mastata'tum, bertakwalah kalian
semampu, dengan kesanggupan, menurut kesanggupan kalian. Dua ayat ini saling berkaitan, sehingga menurut para tabi'in seperti Sa'id bin Jubair, Abul Aliyah, Ar-Rabi, Qatadah, Muqatil, Zaid bin Aslam, As-Saddi dan sebagainya menyebutkan bahwa ayat yang kedua ini fattaqullaha mastata'tum itu adalah ayat yang menasa ayat yang pertama. Jadi ayat yang pertama, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih. Ya orang yang beriman, bertakwalah kalian dengan sebenar-benar takwa, itu dihapus ya hukumnya dengan fattaqullaha mastata'tum, bertakwalah kepada Allah menurut kesanggupanmu. Ini pendapat dari Sa'id bin Jubair, pendapat dari Abul Aliyah, pendapat dari Rabi bin Anas, pendapat Qatadah, pendapat Muqatil, pendapat Zaid bin Aslam. Nah, pendapat ini didasarkan oleh pernyataan Ibnu Mas'ud ketika menerangkan makna ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih. Apa kata Ibnu Mas'ud? Ayyutu'a fala yu'sa. Hendaklah kita Allah itu ditaati bukan untuk diingkari, dimaksiati, didurhakai, gitu ya. Kemudian wa yushkara fala yukfara, disyukuri, tidak untuk dikufuri. Wa yuzkara, diingat, fala yungsa, tidak dilupakan. Jadi diingat, tidak dilupakan. Nah, ketika dalam kondisi seperti itu tentu tidak mudah. Maka sahabat bertanya, ya Rasulullah, siapa ya Rasulullah? Wa may yaqwa ala hada, siapa yang bisa memenuhi seperti itu? Orang secara terus-menerus mengingat Allah, tidak melupakannya. Orang secara menerus bersyukur, tidak mengkufurinya. Padahal manusia itu tidak bisa, karena manusia itu punya sifat lalai. Manusia itu punya sifat pelupa. Manusia itu punya sifat teledor, itulah manusia. Sebagaimana Nabi sampaikan sendiri, manusia itu punya potensi keliru. Jadi kullu bani Adam khata'un, setiap anak Adam itu keliru, potensi melakukan kekeliruan. Nah, maka kemudian turut ayat fattaqullaha mastata'tum, bertakwalah kepada Allah sesuai dengan kemampuan kalian. Jadi ketika diminta takwa dengan sebenar-benar takwa yang dimaknai ayyuzkara fala yungsa, untuk mengingat Allah, tidak melupakannya, sesuai dengan hakikat takwa tadi itu tidak mudah, maka Nabi memberikan kemudahan. Bertakwalah kalian sesuai dengan mampu kalian. Jadi tetapi Ibnu Abbas mengatakan bahwa ini bukan menasah, gitu ya, bukan menghapus, tetapi memberikan penegasan saja. Karena di dalam Al-Quran juga ada ayat yang memerintahkan kita untuk berusaha. Jadi wajah itu fillahi haqqa jihadi, berusahalah, berjihadlah kalian di jalan Allah dengan sebenar-benar jihad. Nah, itu konteksnya dengan haqqa tuqatih tadi itu. Maka ketika disebut fattaqullaha mastata'tum, bertakwalah kepada Allah semampu kalian, maka sesuai dengan kesanggupan kalian itu konteksnya adalah berkaitan dengan melaksanakan perintah, bukan kaitannya dengan meninggalkan larangan. Sehingga ini dijelaskan di dalam hadis yang muttafaq alaih dari Abu Hurairah, sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul, aku mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda. Ini Abu Hurairah menyampaikan begitu. Mana haitukum anhu fajtanibu. Jadi apa yang aku larang maka tinggalkanlah. Jadi meninggalkan larangan itu tanpa reserve. Tidak ada kaitannya dengan mastata'tum, semampu kalian. Kita diminta untuk sekuat tenaga meninggalkan larangan, tanpa ada pilihannya. Tetapi wa ma amartukum bihi
apa yang diperintahkan kalian dengannya, fa'tu minhu mastata'tum, kerjakan sesuai dengan kemampuan. Jadi fa inna ma'alakal ladzina min qablikum kasratu masalim wa ikhtilafuhum ala anbiya'i. Karena sesungguhnya rusaknya orang-orang terdahulu sebelum kalian adalah karena mereka banyak bertanya. Ini terutama orang Yahudi, rewel gitu ya. Dan perselisihan mereka dengan para nabi-nabi mereka. Nah, kalau kita perhatikan hadis ini memberikan penjelasan. Jadi ketika ittaqullaha fattaqullaha mastata'tum, bertakwalah kalian kepada Allah dengan menurut kesanggupan kalian, itu adalah konteksnya adalah di dalam melaksanakan perintah, bukan kaitannya dengan meninggalkan larangan. Karena takwa itu satu pasang, imtisalu amawirillah wajtinabu nawahi, melaksanakan perintah, meninggalkan larangan. Di dalam konteks meninggalkan larangan, manahaitukum anhu fajtanibuhu, apa yang dilarang tinggalkan. Tidak ada reserve, tidak ada pilihan. Ketika kita dilarang judi, maka kita harus tinggalkan. Kita dilarang ghibah, kita harus tinggalkan. Ketika kita dilarang untuk zina, kita harus tinggalkan, dan seterusnya. Tetapi berbeda dengan meninggalkan larangan, melaksanakan perintah terkait dengan mastata'tum, ma amartukum bihi fa'tu minhu mastata'tum. Apa yang diperintahkan kalian dengannya, maka kerjakan semampu kalian. Berarti karena itulah dalam konteks kita mengerjakan perintah itu termasuk ada keringanan, ada rukhsah misalnya. Ada rukhsah ya. Kita diperintah untuk melaksanakan ibadah puasa misalnya, bagi orang yang tidak mampu, maka dibolehkan meninggalkan puasa itu misalnya. Jadi wa 'alal ladzina yutiqunahu fidyatun ta'amu miskin. Orang yang tidak punya kemampuan untuk menjalankannya karena sudah uzur, sudah sakit permanen atau sudah tua, maka puasanya diganti dengan fidyah. Atau faman kana minkum maridun aw ala safarin fa'iddatun min ayyamin ukhra. Siapa yang kemudian karena sakit atau sedang bepergian sehingga menjadi udzur, ada keberatan dan masyaqqah di sana, maka dia diberikan keringanan, fa'iddatun min ayyamin ukhra. Jadi hitungannya untuk nyaur di hari yang lain. Itu kaitannya dengan mastata'tum tadi itu. Nah, jadi itu. Nah, para jamaah, dari hadis ini pula lah kemudian ada kaidah fikih, muncul kaidah yang dirumuskan oleh para ulama, darul mafasid muqaddamun ala jalbil masalih. Darul mafasid aula min jalbil masalih. Mencegah keburukan-keburukan itu lebih didahulukan dari mengambil kemaslahatan. Karena dalam konteks mencegah keburukan itu adalah menolak semua yang dilarang kan gitu. Itu tidak ada reservenya. Manahaitukum anhu fajtanibuhu, apa yang dilarang tinggalkan, tidak ada reserve, tidak ada pilihannya. Sedangkan dalam konteks maslahah, mengerjakan kebaikan-kebaikan, mengerjakan perintah-perintah itu ada pilihannya semampu kalian. Mastata'tum. Jadi Allah tidak memerintahkan kita melakukan sesuatu di luar kemampuan kita. Sehingga kemudian setiap perintah itu beberapa kemudian ada rukhsah-rukhsah. Salat misalnya, ketika ada masyaqqah karena bepergian menimbulkan masyaqqah, maka kemudian ada salat jamak, ada salat qashar dan seterusnya. Nah, kemudian juga ada kaidah-kaidah kedaruratan gitu ya. Ini menunjukkan bahwa perintah itu ketika kita diperintahkan kemudian ada kaidah-kaidah kedaruratan. Ad-daruratu baru kemudian tubihul mahdurat, membolehkan sesuatu yang asalnya memang tidak boleh. Kemudian Imam Nawawi setelah mengutip dua ayat tadi itu, beliau mengutip surat Al-Ahzab, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida. Ini korelasi antara takwa dan berkata yang jujur. Hai orang-orang yang beriman, bertakwalah kamu kepada Allah dengan perkataan-perkataan yang benar. Jadi ayat ini korelasi
praksis orang yang bertakwa itu harus menunjukkan kejujuran. Jadi ucapannya harus sesuai dengan perbuatannya, tidak menyimpang, selaras antara niat dan yang diucapkannya. Dan jujur itu seperti yang sudah kita bahas sebelumnya, jadi as-sidqu, kita sudah bahas itu. Jadi jujur itu pangkal dari kebenaran. Alaikum bis-sidqi fa innas sidqa yahdi ilal bir fa innal birra yahdi ilal jannah. Tegakkan kejujuran, karena jujuran itu yang akan mengantarkan kepada kebaikan, dan kebaikan itu yang akan mengantarkan kita kepada surga. Jadi itu. Nah, di sini korelasi implementasi dari sikap takwa itu adalah jujur. Karena jujur itu adalah perintah. Ketika kita dipinta untuk melaksanakan perintah, berarti antara lain kita diperintahkan untuk berperilaku jujur, menjauhi perilaku dusta. Iyyakum wal kadziba fa innal kadziba yahdi ilal fujur. Jauhilah perbuatan dusta, karena dusta itu fa innal kadziba yahdi ilal fujur. Perbuatan dusta akan menjadi pangkal segala keburukan. Ini sudah kita bahas yang lalu ya. Jadi akar berbagai problematika kita itu antara lain karena dusta. Korupsi itu dusta, kesaksian palsu dusta, dan seterusnya. Kemudian apa yang menjadi buah bagi orang yang bertakwa? Imam Nawawi mengutip beberapa ayat terkait dengan ini. Orang yang bertakwa itu ada buahnya. Apa buahnya? Antara lain disebutkan di dalam surat At-Tolak, ya, wa may yattaqillah, siapa yang takwa, bertakwa kepada Allah, siapa yang konsisten melaksanakan perintah dan menjauhi larangan-larangan Allah, maka yaj'al lahu, Allah menjadikan baginya makhrajan, jadi menjadi jalan keluar. Jalan keluar dalam konteks min kurabit dunya wal akhirah. Jadi jalan keluar baik dalam konteks kesulitan di dunia maupun malapetaka di akhirat. Siapa yang bertakwa dijanjikan mudah di dunia, tapi sekaligus keselamatan di akhirat. Kemudian ditegaskan lagi di dalam ayat berikutnya, wa yarzuqhu, Allah memberikan rezeki kepada orang yang selalu konsisten melaksanakan perintah, menjauhi larangan Allah, akan diberikan rezeki min haitsu la yahtasib, dari jalan yang tidak disangka-sangka. Maka penekanannya wa may yatawakkal 'alal fahuwa hasbuh, siapa yang bertawakal kepada Allah maka cukup baginya untuk memenuhi keperluannya. Jadi orang yang bertakwa dikaitkan dengan sikap tawakal, pasrah kepada Allah Subhanahu wa taala, bahwa di dalam kehidupan ini semua Allah sudah mengaturnya. Sehingga ketika kita sudah berusaha dengan ikhtiar, karena Allah memerintahkan kita juga berusaha, hasilnya adalah Allah yang menentukan. Ya. Kemudian berikutnya adalah berkaitan dengan buah lain dari orang yang bertakwa. Allah jelaskan dalam surat Al-Anfal, ya ayyuhalladzina amanu in tattaqullaha yaj'al lakum furqana. Nah, jadi wahai orang yang beriman, jika kamu bertakwa kepada Allah, niscaya akan diberikan furqan. Furqan itu apa? Furqan itu adalah kemampuan kita untuk membedakan yang hak dan batil. Jadi orang yang takwa itu diberikan kemampuan, daya, kecerdikan untuk membedakan hak dan batil. Kenapa? Karena orang yang bertakwa itu melahirkan sikap kewaspadaan, kehati-hatian. Takwa itu, ya kalau kita bahasakan ke bahasa Indonesia artinya takut, ya. Jadi kata takut itu terjemahan dari takwa. Menarik ini ya, kosakata dalam bahasa Indonesia itu ternyata diserap dari bahasa Arab. Dulu sebelum ada Islam datang, tidak ada kata-kata takut di dalam bahasa Indonesia itu. Jadi kata takut itu serapan dari kata takwa, yang awalnya untuk menjelaskan takut kepada Allah, takut akan siksanya, takut akan azabnya, takut akan kemurkaannya. Sehingga ketika
sikap rasa takut itu seperti penjelasan Ibnu Rajab Al-Hambali tadi itu, sikap atau rasa takut kita dari azab Allah yang kemudian menjadi pelindung kita, itu adalah hakikat dari takwa, sebagaimana pendapat Ibnu Rajab Al-Hambali. Kemudian para jamaah yang saya hormat, yang berbahagia, jadi Imam An-Nawawi setelah menyebut beberapa ayat tadi, beliau memilihkan untuk kita beberapa hadis Nabi yang beliau tulis di dalam bab ini. Yang pertama adalah hadis dari Abu Hurairah. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu, dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, qala, dia berkata, Kila, ya Rasulullah. Rasulullah ditanya oleh sahabatnya. Rasulullah itu punya satu kedekatan dengan sahabat, ya. Karena itu disebut sahabat. Meskipun sahabat dan Nabi itu hubungannya seperti guru dan murid, ya, tetapi Nabi menyebut sahabat. Ini menunjukkan bahwa kedekatan, ikatan emosionalnya adalah ikatan suhbah, persahabatan. Karena itu, karena dekatnya sahabat dengan Nabi, meskipun mereka sangat hormat kepada Nabi, mereka tidak ada perasaan ini, ya, rasa sungkan dan sebagainya untuk menyampaikan, untuk curhat kepada Nabi. Nah, kadang-kadang pertanyaannya itu pertanyaan yang lugu. Satu ketika sahabat tanya kepada Nabi, ya Rasulullah, wahai Rasulullah, man akramun nas, itu ya, pertanyaannya begitu. Wahai Rasulullah, siapa orang yang paling mulia di antara manusia itu? Apa kata Nabi? Atqakum. Mereka yang paling bertakwa itu yang mulia. Tapi menariknya ketika dijawab seperti itu, sahabat yang tanya tadi itu tidak begitu. Laisa an hadza nas'alu. Aku tidak nanya yang seperti itu. Kalau itu kan sudah dijelaskan, sudah tahu gitu ya. Kemudian Rasul menjawab, kalau begitu yang mulia adalah Yusuf, Pak Yusuf. Orang mulia di antara manusia itu adalah Yusuf. Kenapa? Dia itu Nabiullah. Dia Nabi Yusuf itu Nabiullah, ibnu Nabiillah, gitu ya. Dia itu Nabi Allah, anaknya Nabi Allah juga. Jadi bapaknya Yusuf kan Nabi siapa? Nabi Yakub, ya. Yusuf itu putranya Nabi Yakub. Kemudian Nabi Yakub juga ibni Nabiillah, gitu ya. Nabi Yakub itu juga putra Nabi Allah, karena Nabi Yakub itu putra Nabi Ishak, ya. Kemudian Nabi Ishak itu ibni Khalilillah, putra Nabi Ibrahim. Karena itu kata Nabi, kata Rasulullah, ketika ditanya manusia dalam wujud orang yang mulia itu Nabi Yusuf. Maka ternyata dengan jawaban seperti ini, sahabat yang tanya tadi itu bilang lagi, laisa an hadza nas'aluka. Aku enggak tanya itu lagi, gitu ya. Maka Nabi kemudian menegaskan, wa an ma'adinil Arab tas'aluni, apakah kalian bicara terkait dengan pembesar-pembesar orang Arab, kalian bertanya seperti itu. Kalau itu yang ditanyakan, maka Nabi, jawabnya Nabi, khiyaruhum fil jahiliyah, khirahum fil Islam, idza faquhu, gitu ya. Yang terbaik di antara kalian di masa jahiliyah, kemudian menjadi terbaik bertahan ketika menjadi Islam, syaratnya adalah ketika dia itu faqih di dalam agama ini, yakni tentu takwa. Nah, ayat ini punya kandungan kaitannya dengan firman Allah dalam surat Al-Hujurat, inna akramakum indallahi atqakum. Sesungguhnya orang yang paling mulia di antara kalian di sisi Allah itu adalah orang yang paling takwa. Berarti faham takwa itu karena konteksnya imtisalu awamirillah, melaksanakan perintah dan menjauhi larangan, berarti dia faham tentang perintah. Paham tentang apa-apa yang diperintahkan dan apa-apa yang dilarang, kan gitu ya. Karena itu dari hadis ini apa yang bisa kita dapati?
Yang pertama kaitannya dengan ukuran kemuliaan manusia. Sesuai dengan surat Al-Hujurat yang juga ditegaskan dalam hadis ini, manusia itu mulia berdasarkan takwanya. Yang kedua, kemuliaan karena keturunan akan tetap terjaga jika disertai takwa. Jadi orang besar-besar itu zaman dahulu kalau kemudian dia masuk Islam, dia akan tetap menjadi pembesar dan dimuliakan oleh Islam ketika dia menjaga prinsip ketakwaan. Hadis ini juga menegaskan bahwa Nabi Ibrahim itu adalah punya kemuliaan tersendiri. Demikian juga Nabi Yusuf, ya, sebagaimana hadis yang tadi itu. Karena itu Imam Bukhari memasukkan hadis ini 2 tempat di dalam kaitannya, bab yang terkait dengan Nabi Ibrahim sebagai Khalilullah, kemudian bab berkaitan dengan kemuliaan Nabi Yusuf. Kemudian hadis berikutnya, An Abi Sa'id Al-Khudri ani Nabi sallallahu alaihi wasallam qala. Hadis dari Abu Sa'id Al-Khudri. Nabi bersabda, "Inna dunya khulwatun khadiratun." Dunia itu manis dan hijau, ya. Khadiratun itu hijau. Tapi dimaknai adalah indah maksudnya. Sesungguhnya dunia itu memang menarik, manis, indah, mengecoh gitu. Wa innallaha mustakhlifakum fiha. Allah menjadikan kalian sebagai pengelolanya, penguasanya. Maka fayanzuru kaifa ta'malun. Allah kemudian melihat, memperhatikan bagaimana kalian di dalam mengelola dunia ini. Maka pesan Nabi, fattaqud dunya, takutlah kalian pada dunia. Hati-hatilah, waspadalah kalian dunia. Nah, dalam konteks kewaspadaan dunia, Rasul menegaskan fattakun nisa, takutlah kalian kepada perempuan. Dalam kaitannya dengan masalah ini kata Nabi, fa inna awwala fitnati Bani Israil kanat fin nisa. Sesungguhnya kerusakan, kehancuran Bani Israel dulu itu konteksnya adalah terkait dengan perempuan. Nah, hadis ini kalau kita perhatikan sesuai dengan antara lain firman Allah surat Al-Hadid, agar kita waspada dengan kecohnya dunia. Di dalam surat Al-Hadid Allah berfirman, wa mal hayatud dunya illa mataul ghurur. Kehidupan dunia tidak lain kecuali perhiasan yang mengecoh kita. Karena itu sikap orang mukmin yang benar itu tidak menjadikan dunia sebagai orientasi hidup, tetapi dunia itu sebagai tempat melintas saja. Maka wabtaghi fima atakallahu darul akhirah, kita diminta mengejar akhirat meskipun wala tansa nasibaka minad dunya. Janganlah kalian melupakan nasib di dunia. Nasib di dunia itu ada 2. Nasib di dalam kaitannya kita menyiapkan akhirat, jangan lupa. Nasib dikaitan dengan kita di dunia ini supaya kita tidak bisa melaksanakan hidup yang baik. Sehingga doa kita fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah. Jadi hadis ini menegaskan agar kita tidak terkecoh. Oke. Satu lagi hadis yang ini bisa kita amalkan, oke. Nabi Muhammad itu mengajari kita berdoa, Allahumma inni as'alukal huda wat tuqa wal afaf wal ghina. Ya Allah, sesungguhnya saya mohon kepadamu petunjuk, ketakwaan, menahan diri dari apa yang tidak diperkenankan, serta jadi kaya hati, ya, wal ghina. Jadi ini doa yang kita amalkan supaya kita diberikan ketakwaan. Nabi berdoa seperti ini, padahal Nabi orang yang paling takwa. Ini adalah memberikan contoh dan teladan bagi kita semua. Para jamaah, karena waktu kita sudah hampir memasuki Isya, ya, kurang 2 menit kayak nggak salah. Mudah-mudahan kajian kita ini bisa menambah kedekatan kita kepada Allah. Jangan sampai kita mendalami, memahami ini, nanti justru semakin jauh, semakin gelisah. Ya. Kita bisa mengamalkan doa ini, Allahumma inni as'alukal huda wattuqa wal afafa wal ghina. Monggo kita berdoa bersama-sama, mudah-mudahan apa yang kita paham, kita pelajari dimudahkan kita bisa mengamalkannya. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim.
Allahumma salli ala sayyidina Muhammad alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna 'ilma alhamdulillah kull hal. Allahumma inna na'udzubika min ilmin la yanfa' wa qalbin la yakhsha' wa 'amalin la yurfa' wa da'watin la yustajabu laha. Allahumma inna nas'aluka al-huda wat-taqwa wal-'afafa wal-ghina. Sallallahu alaihi wasallam alhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.